Selamat pagi, shalom saudaraku. Doa saya hari ini kalian baik-baik dalam penyertaan Tuhan, sempurna dalam tuntunan Allah. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita akan sangat menyesal kalau ketika kita meninggal dunia dan kita belum dilahirkan baru. Artinya begini, kita belum mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa yang kita asup dari dosa bawaan, lingkungan sekitar yang mengajarkan sesuatu yang tidak tepat di pemandangan Allah. Itu kodrat dosa, saudaraku. Dan kalau kita belum lahir baru, artinya kodrat dosa itu belum dimatikan dan digantikan dengan kodrat ilahi. Maka kalau kita belum mengenakan kodrat ilahi, artinya begini, mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan itu sendiri. Kalau kita belum sampai di titik itu, berarti kita belum menjadi anak-anak Allah. Maka jangan heran ketika menjadi Kristen yang benar, maka kita akan menemui banyak tantangan dan rintangan, saudaraku. Justru begitu. Di dalam Ibrani 12 berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu firman yang berkata, saudaraku. Kata menyesah ini artinya memukul berulang-ulang. Repetition, saudaraku. Berkali-kali disesah, dipukul. Orang tua sering menghajar anaknya, tetapi kalau anak itu belum berubah, saudaraku, ia akan dipukul lagi sampai anak itu berubah. Karena memang tidak ada pilihan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Anak di sini artinya anak Allah yang sah. Yesus pun disebut oleh Bapa sebagai anak Allah. Di situ kalimat aslinya adalah huios, anak Allah yang sah. Di mana anak yang tidak dihajar oleh, di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi kalau hari ini, saudaraku, kita sedang menemui jalan-jalan berat, seakan-akan buntu ketika kita mengiring Tuhan. Rasanya masalah tidak kunjung selesai, bahkan bertambah berat, bertambah pelik masalah kita. Itu karena kita adalah anak yang dihajar oleh Bapa kita. Melalui semua itu, melalui semua persoalan-persoalan hidup. Kita sedang diproses seperti janin di dalam kandungan, ditenun oleh Dia sendiri, melalui perihal hidup. Diproses supaya bisa dilahirkan sebagai huios, anak Allah yang sah, saudaraku. Tapi masalahnya semua kembali ke respon kita loh. Itu yang paling penting sekarang. Karena bagaimana hasil kita, adakah kita sukses menjadi anak Allah yang sah, dibentuk oleh Dia atau tidak? Itu kembali kepada respon kita juga. Jadi supaya kita memiliki gen dari Allah, kita harus punya respon yang benar. Sehingga kodrat dosa itu semakin terkikis dalam hidup kita. Kodrat dosa terkikis kalau kita menanggapi didikan atau proses Tuhan itu. Loh pastor, gimana cara kita merespon dengan benar? Yang pertama, berkomitmenlah. Kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita sendiri yang harus menggerakkan hati untuk mengasihi Tuhan. Berkomitmen tinggi mencintai Tuhan. Ini tidak bisa digerakkan oleh Allah. Kita yang menggerakkan, saudaraku. Karena kalau Allah menggerakkan hati orang, maka Allah yang bertanggung jawab atas orang yang tidak Dia gerakkan. Artinya, Tuhan tidak adil. Dan kehormatan atau kemuliaan seorang manusia tidak ada kalau Allah yang menggerakkan semuanya. Maka kehendak bebas itu tidak ada gunanya. Kalau Allah ikut campur intervensi di dalam segala hal yang seharusnya kita lakukan sendiri.
Intervensi Tuhan atas diri manusia itu ada batasannya. Dan Allah tidak akan menembus tatanannya sendiri atau menyalahi tatanannya sendiri. Jadi manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Kita mulai misalnya dengan perkataan, "Bapa, aku mengasihi Engkau." Aku mulai hari ini memilih untuk mengasihi Engkau, Bapa. Itu start di mana kita bisa berkata kepada Tuhan, "Aku mau berjuang, Bapa." Aku responi dengan tepat apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa menjadi anak-Mu yang sah. Meskipun di titik awal kita berbicara itu, kita masih punya keinginan, punya ikatan dengan dunia, masih belum sempurna. Karena selera dunia itu sudah meresap dalam diri kita berpuluh tahun. Tapi kita harus mengambil keputusan untuk aku mau mengasihi Allah dengan keadaan kita yang masih belum baik itu. Tidak apa-apa, maka Allah akan menggarap kita. Itu Roma 8:28. Maka mestinya kita takut jangan sampai kita terlanjur terikat dengan percintaan dunia yang akhirnya itu menjerat kita, saudaraku. Dunia itu menghisap kita. Seperti lumpur hisap itu, tahu ya saudaraku ya. Dosa itu seperti itu. Menghisap kita sampai tenggelam dan kita hanyut di dalamnya. Karena selera kita, jiwa kita, daging kita sudah merekam apa yang nikmat. Lah mengiring Tuhan, kalau mau jadi anak Tuhan yang sah, matikan kenikmatan itu. Bagaimana bisa mematikan kenikmatan itu? Matikan dagingmu. Bagaimana bisa mematikan dagingmu kalau engkau tidak pernah punya encounter, intimacy with God? Keren saudaraku. Maka kita akan berjuang di situ terus. Intimacy with God akan membawa kita encounter with God. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan pertemukan kita dengan hal-hal yang sulit, saudaraku. Seakan-akan begini loh. Hal-hal yang sulit itu adalah tempaan untuk shaping kita, membentuk kita menjadi anak yang sah. Wah, itu terus 24 jam 7 hari. Tapi kalau tidak ada intimasi dengan Tuhan, hajaran atau pembentukan itu akan hancur dan berhenti. Karena kita tidak pernah intim dengan Tuhan. Maka remuk hidupmu. Akhirnya banyak orang yang membara di awal, hancur di tengah dan tenggelam di akhir. Dia berkata, aku gak mau ikut Tuhan lagi. Karena dia lupa. Keintiman itu kunci dari segalanya. Ketika ada keintiman dengan Tuhan, saudaraku, maka komitmen, konsistensi, dan hajaran itu jadi satu paket yang akan membawa engkau dan saya sah di mata Allah. Tapi itu perjuangan segenap hidup. Maka tidak sembarangan kita hanya mendeklarkan aku mau mencintaimu tanpa perjuangan, tanpa komitmen tinggi dan konsistensi tinggi untuk terus melekat kepada Dia. Karena Roh Kudus akan menggarap kita, saudaraku. Menopang, memberi kekuatan, menghibur. Itu sulit untuk dibicarakan secara begini, saudara. Tapi itu pengalaman spiritual manusia yang memang benar-benar berjuang mencari Tuhan. Maka engkau akan tahu itu. Ya. Dan kalau engkau dan saya tidak berjuang dan kita ditenggelamkan oleh dunia, maka engkau dan saya sedang menghujat Roh Kudus. Dan kau tahu penghujatan kepada Roh Kudus, ganjarannya adalah terpisah dari Allah selama-lamanya dalam neraka kekal, saudaraku. Jadi mulai hari ini saya cuma mau mengingatkan, kobarkan cintamu. Jangan berhenti mengobarkan hati untuk mengasihi Allah. Ini memang tidak mudah karena Allah tidak kelihatan. Tapi kalau kau melekat kepada Tuhan, saudara, kita berjuang melekat kepada Tuhan.
Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Bagaimana kita harus mengasihi dia. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana yang kita lakukan. Rutin ke gereja tiap hari Minggu. Ke gereja, saudaraku. Dengarkan khotbah. Khotbah-khotbah yang membangun, khotbah-khotbah yang lurus, khotbah-khotbah yang memang true, kebenaran, the truth. Dengarkan renungan-renungan yang membangun seperti ini. Terus saudaraku, pertajam, punya waktu dengan Tuhanmu sendiri saat teduh bersama dengan dia. Temukan wajahnya setiap hari. Temukan pesan Tuhan dalam hidupmu setiap pagi. Maka kita akan memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Terus bertambah, berkembang terus saudaraku. Dan proses ini tidak harus engkau dan saya alami. Maka ledakan cintamu kepada Tuhan saudaraku. Ledakan cintamu. Tuhan pasti menyambutnya dan memberi proses yang indah kepada engkau dan saya. Cintamu harus membara. Tahap demi tahap kau akan lihat kok saudaraku. Dari cinta kita kepada Tuhan, maka kita menjadi haus dan lapar akan kebenaran. Kau memburu kebenaran. Kau bisa membedakan setiap ajaran yang masuk di dalam telingamu. Adakah ini kebenaran atau bukan? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran ini akan membawa orang untuk ingin menjadi orang baik menurut Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu pasti akan dipuaskan. Kalau memang benar-benar firman itu adalah kebenaran yang sejati. Dan Tuhan akan membukakan pengertiannya untuk melihat standar yang baik. Walaupun itu bertahap, saudaraku. Sehingga kita tidak pernah merasa puas bahwa kita sudah cukup baik. Kita sudah sampai target. Kita tidak puas. Karena Tuhan akan membuat kita melihat dan kita mengingini terus sampai dalam bersama dengan Dia. Jangan lupa firman Tuhan berkata dalam Roma 8:28. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah itu berintegritas saudaraku. Jadi ketika kita mengasihi Allah, Allah menggarap hidup kita. Allah mendidik kita. Allah akan membuka pengertian kita untuk bisa melihat apa yang baik menurut Tuhan. Sampai kita bisa memuaskan perasaannya. Jadi kalau kita ngomong pun kita hati-hati. Kita berpikir hati-hati. Maka selalu, kalau setiap hari saya selalu katakan kan, jangan jahat sama orang. Karena tanpa disadari seringkali orang belajar kebenaran tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Kenapa? Karena setan sudah berpangkal dalam dirinya. Maka kebenaran itu hanya sebagai ilmu. Tidak pernah tertransfer atau tertuang di dalam praktek hidupnya. Loh pastor kok bisa ngomong begitu? Saya melihat banyak orang seperti itu saudaraku. Banyak sekali. Simptomnya gampang. Kalau ada orang yang menyinggung hatinya, wah dia bisa marah kayak orang gila saudaraku. Wah dia umbar emosinya. Dia bisa mencak-mencak gak karu-karuan itu. Wah dia bisa, waduh. Saya kadang lihat orang-orang begitu, kasihan saudaraku seharusnya. Kasihan, orang-orang begitu itu kasihan. Dia seakan-akan membela Tuhannya. Dia seakan-akan sedang membela kebenarannya. Tetapi kenyataan hari hidupnya, dia tidak mempraktekkan kebenaran yang dia bela itu sendiri. Kasihan saudaraku. Kenapa orang-orang bisa seperti itu? Karena dia tidak mau dibentuk. Kenapa tidak mau dibentuk? Karena tidak punya ketaatan. Jangan katakan aku taat kepada Tuhan kalau kau tidak punya ketaatan kepada pemimpinmu. Heran saya kadang saudaraku lihat orang-orang seperti itu. Dan itu banyak. Maka pada pagi hari ini
introspeksi diri, adakah kau seperti itu? Kalau ia bertobat, saudaraku. Ya, kadang permasalahan yang terjadi dalam hidup manusia itu karena kemelesetan pilihannya. Kenapa dia bisa meleset? Karena dia tidak mau meresponi pembentukan Tuhan. Dia semau-maunya dia hidup. Maka semuanya meleset. Dan ketika semuanya meleset, saudaraku, mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka sedang mempermalukan Allah dengan hidupnya. Dan itu banyak di dalam kehidupan kekristenan. Maka jangan heran kalau ada banyak orang berkata, malas aku lihat orang Kristen. Atau malas aku lihat orang ke gereja. Atau ke gereja malas deh lihat orang begitu. Kok bisa begitu ya orang? Hati-hati loh saudaraku, kita sedang disorot oleh banyak jiwa. Jiwa yang sudah skeptik dengan Tuhan. Manusia-manusia yang sudah malas beribadah. Manusia-manusia yang sudah anti Tuhan. Mereka melihat skeptik karena banyak manusia yang tidak tepat di pemandangannya. Karena tidak seharusnya begitu orang yang bertuhan. Bahkan orang yang tidak bertuhan, tidak beragama lebih baik daripada orang yang seakan-akan bertuhan, beragama, sibuk, tenggelam, aktif dalam pelayanan. Maka hari ini saudaraku, saya cuma mau mengingatkan, introspeksi diri. Itu baik kok. Kita kenali diri kita. Supaya sampai kita mengerti yang baik itu begini. Tapi keadaanku begini. Masalahnya sering kita berkata kali ini saja saya lakukan. Atau kita berkata yang lain juga lakuin itu kok. Maka kita tidak akan pernah berubah saudaraku. Taatlah saudaraku. Milikilah penundukan diri. Yesus mengajarkan kepada kita penundukan diri itu penting. Dia punya penundukan diri kepada Bapaknya. Jadilah orang Kristen yang memiliki penundukan diri. Jangan arogan, saudaraku. Jangan arogan. Kalau kau tidak punya penundukan diri, maka kau memberi makan hasrat-hasrat yang tidak tepat di pemandangan Allah. Maka hidupmu tidak akan pernah tepat terus di pemandangan Tuhan. Ya, hari ini responi dengan benar hidupmu. Kau sendiri yang tahu. Adakah ini hidupku kusut ini karena salahku atau memang hajaran Tuhan atau didikan Tuhan? Kita tahu saudaraku, kalau memang kita yang salah, kenapa? Dan saya boleh yakin saudaraku, ketidaktaatan di sumber dari segalanya. Ketidaktaatan kepada Tuhan, ketidaktaatan kepada pemimpinmu, itu akan merusak segalanya. Selamat pagi, renungkan ini. Tuhan memberkatimu. God bless you.